Eits, buat teman-teman jangan skip video ini dulu. Ini bukan video camp yang sudah diupload dan diupload kembali, tapi kita akan masuk di part 2 karena berhubung camp terakhir yang kemarin banyak yang meminta saya untuk bikin part 2-nya. Artinya saya harus masuk di tempat ini lagi dan saya sekarang sudah perjalanan dan lihat kalian masih ingat lampu ini. Nah, sekali lagi saya akan jelaskan. Ini lampu penerangan ketika nanti kalau ada yang meninggal dan pemakamannya ada di bawah sana. Oke, kita akan maju menuju ke sana. Namun saya bingung kenapa viewer-viewer banyak yang minta saya untuk kembali lagi ke sini di part 2-nya. Oke lah. Oh iya, saya jelaskan sedikit dulu bahwasanya saya camp nggak mungkin sampai pagi. Ya paling saya sampai sahur aja terus balik. Biasanya kalau dari tempat camp saya sahur, nanti sampai ke rumah sahur lagi karena ya kurang maksimal gitu teman-teman. Dan lagian biar afdol sholat subuhnya kan biar di rumah juga, maksudnya di masjid juga gitu, geng, tidak di tempat camp. Nah, di sini adalah tempat yang dimana kemarin kita masuk. Oke cuy, nanti kita akan mengadakan sesi patroli lagi dan kita teman-teman lihat. Astagfirullahaladzim. Belum apa-apa saya udah halu. Ada apaan sih barusan ya? Sorry ya geng. Ini ada kebun bambu dan tentunya nanti Kang Ian akan coba gitu ya. Terkadang banyak yang bertanya, Kang Ian kok ngomongnya kita berarti ada temennya? Bukan, maksudnya saya udah kebiasaan ngomong kalau lagi live streaming ya, jadi record itu yang ngomongnya kita, saya, kami, atau ini gitu loh, jadi kagok gitu teman-teman. Nah, kemarin saya patroli ke arah sana, nanti malam, tengah malam saya akan patroli ke arah sana juga, oke cuy. Nah teman-teman, pas waktu di video sebelumnya, ini di pohon ini ada satu sosok yang dimana saya duga itu sosok yang mencari bola matanya. Dan kita akan masuk di part keduanya, atau kita akan lanjut di tempat ini lagi ngecamp. Saya pengen tahu di hari keduanya apakah kita akan mendapatkan fenomena lagi atau ya mudah-mudahan jangan ya. Terkadang orang-orang nanyain, kalian takut tapi kok balik lagi. Kalau kalian lihat komentarnya ke bawah, banyak yang minta kadang DM gitu kan, minta balik lagi ke tempat situ, terus sekali lagi nyobain gitu ngecamp lagi. Ya udahlah teman-teman, kita akan langsung lanjut menuju ke bagian bawah.
Au. Perut saya kram, cuy. Gak tahu tiba-tiba kram begitu saja. Biasanya kalau kayak gitu teh sayangnya nggak bisa terlalu udara dingin gitu. Oke. Kemarin itu ada yang ngasih masukan, katanya Kang Ian sambil camp, sambil ceritain pengalaman-pengalaman horor dari subscriber. Tapi saya tadi dapat email, kalian tahu nggak yang di email kan cerita horornya yang ada di Google? Karena saya bukan nggak sebodoh itu gitu loh, saya bisa percaya dengan email tersebut. Bahkan ada yang lebih parah,
ada yang mengirimkan 18 plus ya, cerita seks. Oke lah teman-teman, kalau memang menurut kalian ini hanya sebuah mainan, oke, enggak masalah, mungkin kalian bercanda. Tapi saya di sini camp ini serius, dan saya menuruti kawan-kawan subscriber untuk saya balik lagi ke tempat sini untuk part 2-nya, untuk hari keduanya, pengen tahu ada gangguan lagi ataukah tidak gitu kan. Nah, habis ini nanti saya akan coba untuk patroli dulu sebentar, sambil nanti setelah ngabisin kopi ini dulu ya, teman-teman. Soalnya di sini udaranya lumayan dingin, terus agak gerimis juga, takutnya nih malam bakalan hujan gitu loh. Ada email dari Denny Ahmad ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Denny dari Cimahi. Saya mau nyeritakan mistis di rumah saya. Oke. Awal bangun rumah ketika saya pulang kerja jam 3 subuh. Saya dikagetkan sama sosok kepala besar, matanya besar, bibirnya besar. Di situ saya kaget sampai saya lempar batu ke sosoknya. Terus ngilang sampai saya nggak bisa gerakin kaki saya. Saya terus istighfar, baca ayat kursi, alhamdulillah kaki saya bisa digerakin. Setelah itu saya langsung lemes, sakit 2 minggu. Sampai sekarang rumah udah jadi banyak kejadian aneh. Di belakang rumah suka ada yang cekikikan. Sampai anak saya melihat pocong deket kamar mandi. Wow. Sampai sekarang juga suka ada bau bangke sama bau anyir. Saya cari-cari takutnya ada bangke tikus, ternyata nggak ada. Oke. Pokoknya setiap jam 9 malam suka ada bau bangke sama bau anyir. Terus tetangga saya pernah melihat orang di teras, sosoknya besar hitam. Setelah saya cari tahu ke kakek, nanyain, ternyata rumah saya dulu tempat pembuangan jin. Mungkin rumahnya sebelum dibangun, atau pas waktu ketika rumah itu udah ada dan memang udah digunakan oleh oknum-oknum untuk pembuangan jin gitu. It's okay teman-teman. Jadi rumah sebelum dimasukin, biasanya kita membuat syukuran dulu, acara tasyakuran, mengundang tetangga sambil kita mengenal dengan tetangga baru kita itu, beradaptasi lah ya intinya. Karena memang kejadian itu bukan sekali 2 kali. Saya pun pernah mengalami di kampung saya itu ada tetangga yang sama, baru pindahan, jadi rumahnya digempain gitu loh. Jadi digoyangin pas lagi istrinya ngaji, suaminya lagi di pos ronda, tiba-tiba teriak malam-malam. Nah, memang salahnya ya, sebagian orang masih belum percaya tentang ketika kita membeli atau memiliki rumah baru dengan seenaknya langsung ditempatin tanpa didoain dulu atau membuat acara syukuran dulu. Seharusnya kan seperti itu. Nah, kalau solusi dari Kang Ian, kalau memang terus terjadi seperti itu, ya dibiasakan ya tiap malam Jumat mengundang tetangga-tetangga sambil niatnya sedekah, sambil ngundang mereka ikut yasinan di rumah, atau kalau biasa ada acara yasinan di masjid, koordinasi sama DKM-nya untuk yasinan di rumah kamu, Kang Denny, seperti itu ya. Thank you Kang Denny Ahmad ya, yang udah berpartisipasi mengirimkan email atau cerita misterinya. Karena secara tidak sadar setiap orang memiliki pengalaman mistis yang berbeda-beda. Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah menceritakan semua hal yang saya alami dari semenjak saya kecil. Bagaimana saya mengalami hal-hal mistis. Wow, hujan, ada geluduk, kayaknya mau hujan gede ini. Ya, dari cerita-cerita mistis saya, mungkin di situ ada yang mirip dengan kalian atau ada yang pernah mengalami sama dengan apa yang saya alami, seperti itu, geng. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya mendirikan camp di sini belum ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti paling bentar lagi ngabisin kopi kita akan keliling di area sekitaran tempat sini untuk patroli dulu. Habis itu baru kita tidur, habis tidur bangun kita melaksanakan sahur. Ya, buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan diberikan kelancaran
dan bisa berkumpul dengan keluarga saat dimana ketika Idul Fitri telah tiba ya. Satu lagi, hati-hati ya dalam perjalanan. Bagi kalian yang melakukan mudik-mudik, harus ingat di rumah ada yang nunggu kalian, orang-orang yang kalian sayangi, yang menyayangi kalian juga. Jadi hati-hati dalam berkendara ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, kalau gitu saya langsung keliling dulu, takutnya keburu hujan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya di sini ada pohon bambu dan kita akan keliling patroli ke bagian atas. Ini biarkan seperti ini, insya Allah. Kalau dari binatang-binatang buas sih kayaknya nggak ada, tapi kalau kayak sejenis ular kayak gitu itu pasti ada. Oh iya, kemarin di sini kita melihat tetesan darah dan kita akan coba naik ke bagian sana, dan kalian bisa lihat pohon mangga yang ada di depan sana itu adalah pohon mangga yang di video sebelumnya saya melihat ada fenomena penampakan di sini, tapi saya tidak hiraukan, saya segera masuk lagi ke dalam tenda karena jujur saya lebih baik explore ya daripada diem seperti kayak gini. Itu kan kayak uji nyali gitu cuy. Kita akan naik ke bagian atas. Ternyata kemarin waktu saya mendengar suara gamelan itu tidak terekam kamera. Saya pikir terekam kamera. Assalamualaikum. Wow. Ini kayak lorong gitu ya. Yang penting saya ngecek, pastikan di sekitar aman. Kalau kemarin saya naik ke bagian atas tuh kalau di video sebelumnya. Tapi saya kayaknya kalau sekarang cukup di sini. Ada seperti kayak ada cahaya. Tapi hilang lagi. Banyak ranting-ranting berjatuhan loh. Nah, ini nih. Pohon besar. Saya mencium bau busuk, nggak tahu dari lem atau getah karet yang udah lama nih yang di ini, tapi saya mencium bau. Saya dengar suara gemericik air. Kayaknya di dekat sini ada air terjun kecil atau apa gitu. Nggak tahu masuk di kamera atau enggak gitu kan. Merinding nih. Mulai merinding nih. Nggak tahu mulai merinding saya nih. Saya mendengar suara kayak laki-laki berteriak karena di tempat ini konon ada laki-laki parubaya yang tewas karena penyakit ya, jadi kena serangan jantung gitu. Tapi saya nggak menghubungkan juga ya dengan suara barusan yang bunyi. Takutnya saya salah atau menjadi fitnah gitu. Oke.
Wih, kok bulu kuduk saya merinding deh, naik. Oke, kayaknya sejauh ini aman. Saya balik dulu. Merinding kok. Hah? Kok bisa bisanya merinding ya? Balik dulu ke tenda cuy. Lalu kemana? Hei. Kagak usah nanya. Lagi nggak pengen ditanya juga sih. Jadi kagak usah nanya ya. Terserah gue mau ngapain kayak di sini. Kalian pada urus hidup kalian sendiri dah. Salah saya kalau ngomong pada urus hidup kalian sendiri. Dia kan udah pada mati gitu. Turun aja, turun. Astagfirullah. Hush. Nggak tahu di pohon mangga ada yang nyautin. Woi. Oke lah, takut nanti saya keburu takut kesiangan bangun sahur. Jadi mending sekarang saya masuk tenda dan istirahat tidur. Lagian habis bikin kopi juga. Wah, astagfirullahaladzim. Handphone saya ketinggalan di sini, tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang masa iya sih setan ngambil handphone gitu. Awas lo ya kalau sampai ada yang nyari-nyariin mata lagi. Bodoh amat, gue di sini cuman ngecam, bukan mau nyariin mata. Jadi kagak usah nanya gue. Oke cuy, saya langsung istirahat. Astagfirullahaladzim. Aku nggak mau diganggu. Aku pengen tidur tenang. Astagfirullahaladzim. Hujan woi, setan. Kagak usah ganggu. Lu nggak kagak takut basah apa? Orang mau molor. Kagak usah cari perhatian gue deh.
Kita mau sahur dulu guys ya, takut keburu siangan. Udah jam 3:30. Semalaman hujan gede. Agak reda. Teman-teman, sahur dulu ya. Seperti biasa, saya cuman bawa jengkol. Nanti kita goreng, terus kita sama nasi aja sih. Saya lupa, saya itu ada pisau kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, pakai golok aja. Wih deh, mantap. Kita makan. Masih ada minyak sisa kemarin. Kemarin saya korek jatuh di lokasi kayaknya. Bodoh amat. Cari aja sendiri. Ternyata setelah saya tanya-tanya, setiap ada orang ke sini, suara itu selalu muncul. Jadi seperti kayak minta tolong untuk bantu nyariin gitu loh. Gua kagak akan kabur kayak kemarin. Gua nahan-nahan agar tetap stay duduk di sini. Ini kursi udah dibacain Yasin, biar saya nggak pergi. Udah dimandiin ya, pakai kembang 7 rupa. Jadi ini pantat udah nempel aja nih di kursi ya. Mau ada angin, mau ada hujan, ini nggak bisa pergi. Apalagi suara-suara kayak gitu, nggak ngaruh.
Cukup kayaknya. Saya pengen sempurna. Di bakwan. Seperti biasa, kita akan melakukan sahur. Meskipun dalam posisi hujan, tidak ada masalah bagi saya. Suapan pertama biasa buat kalian, tapi saya yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada ya makan sambil hujan-hujanan. Jengkolnya empuk banget. Buat teman-teman yang goreng jengkol, jangan langsung dituang di piring langsung dimakan ya. Di ini dulu apa namanya? Dicelupin dulu di air. Keren kan sambil hujan. Enak, nggak perlu minum. Lihat, basah. Tidak ada masalah buat saya.
Bakwannya udah kagak enak. Udah lebih daripada 8 jam. Saya beli ini habis terawih, berarti ya setengah 9-an lah kemarin. Nasi masih ada, tapi nanti lanjutin di rumah. Seperti biasa, saya nggak bisa sampai pagi. Saya pulang setelah sahur. Habis ini, saya masukin dulu barang-barang, takut hujannya berkelanjutan. Baru nanti besok, jam setengah 8-an mungkin, saya beresin. Tapi kalau hujannya nggak terlalu besar sih, segini doang. Kayak ini malam langsung beresin deh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe juga media channel cam baru saya. Ada nama channelnya CHC. Jadi saya upload video ini tuh di 2 channel ya. Join juga TikTok saya Ian Creator, Instagram saya Ian Creator YouTube. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hujan men.